Halo teman-teman, saya ucapkan selamat datang kembali, selamat bergabung kembali ke channel YouTube saya Bang Tusa Update ya. Nah, langsung saja pada video kali ini kita akan coba membongkar prospektus dari sebuah perusahaan yang menjadi raja di sektor bisnisnya ya. Dan perusahaan ini juga sudah berdiri cukup lama di Indonesia ya. Sudah kurang lebih sekitar 30 tahunan berdiri di Indonesia ya. Ini lebih kita kenal dengan Cinema XX1 ya. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas prospektusnya, disclaimer dulu bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan kepada teman-teman apakah nantinya teman-teman akan ikutan IPO-nya Cinema XX1 atau skip dulu IPO-nya XX1 kali ini ya. Jadi sama sekali tidak ada rekomendasi untuk menjual atau membeli saham tertentu ya. Jadi teman-teman yang mungkin butuh pertimbangan mengenai IPO ini, silahkan saksikan video saya sampai selesai. Oke, langsung kita mulai. Jadi PT Nusantara Sejahtera Raya ini atau kode tikernya CNMA ini bergerak di bidang operator jejaring bioskop ya yang terbesar di Indonesia ya. Dalam hal ini perseroan telah memiliki dan mengoperasikan sebanyak 225 bioskop dengan total 1.216 layar dan sudah tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia. Kemudian perseroan juga memiliki kegiatan usaha penunjang ya, yaitu ada F&B, kemudian ada iklan, kemudian ada platform digital, serta ada penyewaan tempat ya, penyewaan tempat. Kemudian ini adalah peta penyebaran bioskop dari PT CNMA ya, per tanggal 31 Desember 2022. Oke, kemudian ini ada jadwal dari IPO PT Nusantara Sejahtera Raya ya. Rencananya akan mulai penawaran umum itu pada tanggal 27 sampai tanggal 31 Juli 2023 dan akan listing di bursa kita pada tanggal 2 Agustus 2023. Dan IPO-nya kali ini nggak ada bonus waran ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, di sini adalah underwriter dari IPO-nya CNMA ya. Jadi dalam IPO ini ada 4 sekuritas yang menjadi penjamin emisi ya. Ada PT Indo Premier Sekuritas, ada JP Morgan Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, dan UBS Sekuritas ya. Nah, ini bisa dibilang juga IPO jumbo ya teman-teman, karena dana yang dihimpun dari IPO ini cukup besar. Jadi UE-nya itu banyak dan memang biasanya IPO jumbo itu nggak cukup satu ya, minimal 2, tapi ini ada 4. Kemudian di sini ada profil singkat bahwa perseroan didirikan pada tanggal 7 Juni 1988. Ini sudah lama sekali ya teman-teman, dan bahkan saya belum lahir ya. Saya belum lahir, perusahaannya sudah berdiri. Oke, kita lanjut. Ini kegiatan usaha fokus di bidang pemutaran film ya, serta beberapa usaha penunjang lainnya. Kemudian kita langsung masuk ke struktur IPO-nya ya. Jadi pada IPO kali ini sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 lembar saham ya, atau mewakili sebanyak-banyaknya 10% dari modal yang ditempatkan dari 9 depositor penuh ya, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp8 per saham. Kemudian harga penawarannya itu ada di rentang harga Rp270 sampai dengan Rp288 per saham, dengan total nilai emisi dari IPO ini sebanyak 2,4 triliun ya. Jadi ini IPO-nya IPO jumbo. IPO jumbo guys. Kemudian ini adalah struktur permodalan. Ini adalah para pemegang sahamnya ya teman-teman.
cuman ada 3 ya, PT Harkat Jaya, kemudian PT Adi Pratama Nusantara, dan PT Salwen Investment Private Limited ya. Ini perusahaan asing dari Singapura yang memang hobinya itu suka jadi investor, teman-teman. Dan sudah ada beberapa saham yang pernah dimasuki oleh Salwen Investment ini. Kemudian ini adalah susunan pemegang saham lagi ya, karena di IPO kali ini juga ada program ESA ya, program ESA yang ditujukan kepada karyawan dan atau direksi dari perseroan. Kemudian selain IPO, pada IPO kali ini juga ada aksi korporasi perusahaan, yaitu rencana pelepasan saham ya oleh para pemegang saham, di mana nanti akan ada yang melepas sahamnya, yaitu PT Harkat Jaya atau HJB, itu sebanyak-banyaknya 6 miliar ya, 6,6 miliar saham, atau sebanyak-banyaknya 8% dari modal. Kemudian PT APN juga akan melepas sahamnya sebanyak 1,6 miliar lembar saham atau 2% dari modal ya. Jadi IPO yang ditawarkan 10%, kemudian ada penjualan saham atau pelepasan saham 10%. Jadi totalnya nanti ini yang ada di ini akan tetap menjadi perusahaan yang bagus. Kemudian di sini kita lihat posisi keuangan. Untuk sisi aset itu terjadi peningkatan tapi tidak terlalu signifikan ya.
dari tahun 2019 ke tahun 2022 ya. Naiknya tidak begitu banyak ya. Kemudian di sini kita lihat laba ruginya ya. Di sini terpantau bisa dibilang turun ya. Karena memang dari tahun 2019 ke 2022 itu kita tahu sama-sama bahwa ada COVID-19 ya. Ada COVID, kemudian ada PPKM, sehingga bisnis dari CNMA ini bisa dibilang mengalami kerugian ya. Kita lihat di sini turun ya. Kemudian ini kita lihat beberapa orang-orang penting di dalam perseroan ya. Ada Bapak Suryo Suherman, ada Bapak Emilia Suherman selaku komisaris utama dan selaku komisaris. Kemudian di sini ada Bapak Haris Lasmana dan juga ada Bapak Syahen Haris Lasmana juga sebagai komisaris ya. Nah, ini adalah bioskop dari XX1 ya. Kita lihat di sini bisnisnya ya. Kemudian ini dari sektor F&B-nya ya. Ada beberapa. Kemudian ini ada segmen penyewaan tempat ya yang dilakukan oleh perusahaan. Kita lihat di sini. Kemudian ini masih dengan bisnis makanan dan minuman ya. Ya, kemudian di sini ada mengenai kebijakan dividen teman-teman. Jadi perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35% dari laba perseroan ya. Kebijakan dividen ini akan dilakukan atau mengacu pada tahun buku 2023 ya, dan akan dibagikan pada tahun 2024 ya. Jadi bagi teman-teman yang suka menjadi investor untuk mendapatkan dividen, menurut saya CNMA ini menarik guys, karena minimal 35% ya. Dan kalau kita lihat juga bisnis dari bioskop itu sekarang sudah mulai pulih ya. Dari semenjak Covid yang sepi, kemudian sekarang sudah mulai menanjak naik ya. Mulai menanjak naik. Ini menarik nih teman-teman. Ya, kemudian di sini kita langsung bahas valuasi dari CMNA ya. Ini berdasarkan laporan keuangan 3 bulan ya, tahun 2023. Di sini potensi market cap yang didapat nanti dari dana IPO ya. Kalau deal di harga terendah, market cap-nya akan berada di 22,5 triliun. Kalau deal di harga tertinggi, maka market cap-nya ada di 24 triliun ya. Kemudian ada price to share-nya 4,8 kali kalau listing di harga bawah, dan kalau di harga atas ada 5,2 kali. Kemudian di sini ada price to earning ya, atau PER-nya itu ada di 46,5 kali jika listing di harga terendah, dan 49,6 kali jika listing di harga tertinggi. Kemudian price to book value atau PBV ada di 5,5 kali jika listing di harga terendah, dan 5,6 kali jika listing di harga tertinggi. Ya, ini valuasi dari CMNA ya. Oke. Sekian dulu informasi dari saya ya. Kalau pendapat saya pribadi, IPO ini akan menarik ya, karena IPO ini IPO jumbo, dan juga biasanya IPO jumbo itu menarik karena tidak ada yang buang barang, biasanya seperti itu ya. Biasanya itu harganya itu akan dijaga teman-teman, akan dijagain oleh para UE ya. Tapi mari kita lihat saja nanti apakah IPO-nya akan menarik. Tapi kalau menurut saya akan yakin IPO ini akan tutup di zona hijau ya. Ini keyakinan saya ya, tapi kita lihat saja. Saya akan yakin tutup di zona hijau tapi tidak arah. Tapi juga saya yakin IPO-nya ini tidak akan ARB ya. Karena IPO yang ARB itu jarang sekali
IPO jumbo itu jarang sekali yang ARB di hari pertama ya. Nah kalau saya mungkin akan ikut IPO ini ya, dan saya akan memanfaatkan euforia dari IPO untuk bisa dapat cuan. Oke, mungkin segini dulu videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.